Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semoga Ananda sehat dan semakin semangat ya nak. Hari ini kita akan mempelajari PAI tentang perilaku terpuji. Nah, tujuan pembelajarannya agar Ananda dapat memahami contoh-contoh perilaku terpuji dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dulu pembelajarannya dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan sikap mandiri. Nah, apa itu sikap mandiri? Yuk mari kita bahas ya. Mandiri adalah melakukan sesuatu secara sendiri. Artinya kita tidak bergantung dengan bantuan orang lain. Jika kita bisa melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi pemalas. Allah telah menganugerahkan kepada kita tenaga dan pikiran. Kita harus menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tenaga kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu. Pikiran kita manfaatkan untuk memudahkan melaksanakannya. Jika kita menggunakan tenaga dan pikiran, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Nah, lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharapkan bantuan orang lain, padahal ia bisa sendiri melakukannya. Sikap bergantung menyebabkan orang menjadi pemalas. Nah, Ananda tidak mau menjadi pemalas kan? Anak yang mandiri tidak mudah menyerah. Jika tidak dapat melakukan sesuatu, ia akan bertanya. Ia akan terus berusaha menyelesaikannya. Tidak lupa berdoa kepada Allah. Sikap mandiri memudahkan kita untuk berhasil. Contoh sikap mandiri. Saat belajar, dia tidak menunggu disuruh dulu. Ketika sholat, dia akan sholat sendiri tanpa disuruh. Begitu juga ketika mandi dan merapikan tempat tidur, semua dikerjakannya sendiri. Sikap mandiri harus dibiasakan sejak kecil. Mulailah mengerjakan tugas sendiri. Nah, berikut ada beberapa cara menumbuhkan sikap mandiri. Pertama, membuat jadwal kegiatanmu setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Kedua, mempersiapkan keperluan sendiri, misalnya mandi, memakai baju, memakai sepatu, mengambil sarapan, dan mencuci piring sendiri. Ketiga, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Pakaian yang kotor harus diletakkan di tempatnya, sepatu diletakkan di rak sepatu, buku-buku ditata dengan rapi di rak buku. Jangan lupa setelah bermain, mainannya juga dirapikan. Apakah Ananda termasuk anak-anak yang mandiri? Yuk, mari kita lihat apa saja tanda-tanda orang yang mandiri. Nah, tanda-tanda orang yang mandiri, pertama, rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain. Semua dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Selalu melaksanakan sesuatu tepat waktu. Menunda pekerjaan adalah bukti kemalasan. Keempat, pandai mengatur waktu. Waktu harus digunakan sebaik-baiknya, seperti waktu belajar, waktu bermain, waktu sholat, dan lain-lain. Semua harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Senin, Selasa, dan Rabu.
Percaya diri. Percaya diri artinya meyakini kemampuan diri sendiri. Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan. Setiap yang ada pada diri kita adalah anugerah yang harus disyukuri. Kelebihan harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jika kita pandai, kita harus membantu teman belajar. Jika kita kaya, kita harus membantu orang yang miskin. Kelebihan yang kita miliki harus menjadikan kita percaya diri. Akan tetapi, hal itu tidak boleh membuat kita sombong. Kesombongan akan membuat orang menjadi takabur dan suka merendahkan orang lain. Di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan kita. Kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Kekurangan itu dapat berupa kekurangan harta, kurang pandai, kurang tampan, dan lain-lain. Kekurangan yang ada pada diri kita harus diterima dengan ikhlas. Jangan sampai kekurangan itu membuat kita rendah diri. Rendah diri bukanlah sifat yang terpuji. Rendah diri membuat seseorang mudah putus asa. Rendah diri ini disebut juga dengan minder. Jadi, percaya diri lawannya adalah rendah diri atau minder. Nah, ada beberapa cara untuk menumbuhkan sikap percaya diri. Pertama, yakin dengan kemampuan diri kita. Kedua, sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu. Ketiga, tidak mudah putus asa ketika menerima kegagalan. Keempat, tidak pernah berhenti belajar. Kelima, selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah Ananda termasuk anak yang percaya diri? Yuk kita lihat apa saja tanda-tanda orang yang percaya diri. Pertama, yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Kedua, tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Ketiga, tidak minder dengan teman atau orang lain. Keempat, tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu. Kelima, memiliki pendirian yang kuat. Nah, apa ya contohnya sikap percaya diri? Contoh sikap percaya diri: berani memimpin, ikrar, berani bercerita di depan kelas, dan lain-lain. Tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita adalah pemimpin pada diri kita sendiri dan kita nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan diri kita. Nah, apa itu tanggung jawab? Yuk mari kita bahas pengertiannya. Tanggung jawab adalah menanggung perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkan juga baik. Demikian juga sebaliknya. Jika ucapan dan perbuatan kita tidak baik, maka akibatnya juga tidak baik. Apa saja tanggung jawab kita? Pertama, tanggung jawab sebagai manusia, yaitu kita menyembah Allah. Kedua, tanggung jawab seorang siswa adalah belajar. Ketiga, tanggung jawab seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Keempat, tanggung jawab saudara adalah mengasihi saudaranya. Kelima, tanggung jawab teman adalah membantu teman yang kesulitan. Nah, itulah beberapa tanggung jawab yang kita miliki. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab selalu berperilaku mulia karena dia akan berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat.
ia akan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Sikap tanggung jawab harus kita miliki sejak kecil. Nah, berikut ada beberapa cara menumbuhkan sikap tanggung jawab. Pertama, menjaga ucapan dan perbuatan. Kita harus berhati-hati dalam berbicara dan berbuat. Berpikir dulu sebelum bertindak, lakukan sesuatu yang membawa manfaat. Kedua, melakukan sesuatu dengan baik. Allah hanya memberi pahala pada perbuatan yang baik. Semakin baik kita melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kita terima. Ketiga, menjauhi sifat pemalas. Pemalas adalah perbuatan yang disukai setan. Sifat malas menjauhkan kita dari rezeki dan teman. Keempat, melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu harus dengan senang hati agar ringan ketika melakukannya. Semakin kita ikhlas mengerjakannya, maka semakin ringan dan cepat selesai. Untuk latihan, silakan Ananda jawab pertanyaan berikut ya. Pertama, apa saja perilaku terpuji yang kita pelajari hari ini? Kedua, tuliskan 2 contoh perilaku mandiri. Ketiga, tuliskan 2 cara menumbuhkan sikap tanggung jawab. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda bisa menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.